Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap ya mengikuti pembelajaran kita, belajar matematika kita pada hari ini? Oke, kali ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sebelumnya kita udah mempelajari tentang pengertian persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Kita juga udah belajar menentukan koefisien dari persamaan kuadrat, yaitu koefisiennya ada A, B, dan C, di mana A merupakan koefisien X kuadrat, B merupakan koefisien X, dan C merupakan konstanta. Oke, di sini menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu yang pertama ada dengan cara pemfaktoran. Lalu yang kedua ada melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu ada rumus ABC. Oke, kita langsung aja masuk ke cara yang pertama, yaitu pemfaktoran. Oke, di sini dengan pemfaktoran berarti mengganti bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi bentuk X plus X1 dikali X plus X2 sama dengan 0. Dimana kalau X plus X1 dan X plus X2 kalau dikalikan itu bisa jadi bentuk X kuadrat plus X1 dikali X kuadrat plus X dikali X2 dan ditambah X1 dikali X dan X1 dikali X2 sama dengan 0. Oke, nah kita langsung masuk ke contoh agar lebih mudah. Dengan metode pemfaktoran, tentukan akar-akar persamaan 5x kuadrat min 7x plus 2 sama dengan 0. Dimana jawabannya yang pertama kita ubah dulu 5x kuadrat min 7x plus 2 itu menjadi bentuk 5x min 5 dikali 5x min 2. Jadi udah sama bentuknya x plus x1 dikali x plus x2 dibagi 5. Kenapa kok dibagi 5? Agar salah satu dari koefisien x-nya itu berubah menjadi 1. Nah, jadi nanti ketemu x min 1 dikali 5x min 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah terpecah x min 1 dikali 5x min 2 itu dalam kurung, kan ada 2 dalam kurung, x min 1 dan 5x min 2. Nah, x min 1-nya itu kita pisah. Jadi x min 1 disama dengankan 0 menjadi x sama dengan 1. Kenapa kok bisa x sama dengan 1? Itu karena x min 1 itu kalau dipindah ke ruas kanan, dipindah ke ruas di dekatnya 0 itu menjadi tanda pengoperasian minus, kalau dipindah ruas menjadi plus atau menjadi positif, sehingga x1-nya ketemu 1. Lalu yang 5x min 2 sama dengan 0 itu kita sama dengan 0, sudah itu kita pindahkan ruas juga. Yang pertama ada 5x min 2 sama dengan 0, 5x min 2. Min 2-nya kita pindah ruas menjadi plus 2, lalu masih tinggal 5x. Nah, masih tinggal 5x itu. Nah, jadi nanti ini kalau dipindah itu nanti jadi 5x min 2 sama dengan 0. Nanti kalau dipindah ruas jadi gini, 5x sama dengan 2. Nah, masih ada 5 kan di sini. Nah, 5 ini itu juga kita pindah ruas, sehingga ketemunya jadi x sama dengan 2/5. Kenapa kok 2/5? Karena 5x. 5x itu kan tanda perkalian. Kalau tanda pengoperasian perkalian dipindah ruas menjadi pembagian. Jadi ketemunya x 2-nya sama dengan 2/5. Oke. Nah, contoh soalnya ini ada A, B, dan C. Hampir sama semua penjelasannya atau semua caranya itu hampir sama. Jadi dirubah dulu ke bentuk x dikali x plus x1 dikali x plus x2. Nah, lalu yang kedua itu ada melengkapkan kuadrat sempurna. Dalam melengkapkan kuadrat sempurna kita gunakan bentuk x plus p kuadrat disama dengankan x kuadrat plus 2px plus p kuadrat, atau x p kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2px plus x kuadrat. Nah, dari
kedua bentuk tersebut terlihat bahwa suku terakhir ruas kanan yaitu P kuadrat adalah setengah dari koefisien X yang dikuadratkan. Sehingga untuk mengubah bentuk X kuadrat plus minus PX agar menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka kita perlu menambahkan setengah dari koefisien X dikuadratkan atau setengah B kuadrat, maka akan menjadi X kuadrat plus BX plus minus BX plus setengah B kuadrat sama dengan X plus minus setengah B kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ada X kuadrat plus 4X sama dengan 11 dan 6X kuadrat plus 11X plus 4 sama dengan 0. Oke. Jawaban yang pertama, ini X kuadrat plus 4X sama dengan 11. Nah, jadi yang pertama, langkah pertama, kita ubah dulu X kuadrat plus 4X sama dengan 11 itu menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sehingga menjadi bentuk X kuadrat plus 4X sama dengan min 11 sama dengan 0. Nah, jadi kalau sudah, tadi kan kita harus menambahkan setengah dari jadi kalau sudah, nanti bentuknya jadi X kuadrat plus 4X plus 4 dikurangi 11 sama dengan 0. Kenapa kok 4 dikurangi 11, dari 4 dikurangi 15? Agar kita mencari dulu ini, berapa dikurangi berapa sih, hasilnya itu min 11. Nah, jadi nanti ketemunya seperti ini. Min 15-nya nanti dipindah ruas menjadi sehingga menjadi plus 15 dan X plus 2-nya itu dikuadratkan sehingga dan ketemunya X plus 2 dikuadratkan ini dari X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, nanti kalau misalnya dibentuk jadi X plus X1 ditambah X plus X2 nanti jadinya seperti ini. Nah, sehingga udah ketemu kan, udah sama bentuknya, jadi X plus 2 sama dengan plus minus akar 15. Untuk kenapa kok akar 15? Untuk menghilangkan kuadrat ini loh. Menghilangkan kuadrat ini jadi di akar. Sehingga ketemunya X satunya itu akar 15 min 2 atau min akar 15 min 2. Nah, untuk contoh soal yang ke nomor 2 juga hampir sama. Oke, yang ketiga ada rumus ABC. Rumus ABC atau yang lebih dikenal sebagai rumus persamaan kuadrat tersusun dari huruf A, B, dan C di mana masing-masing adalah koefisien dari X kuadrat, koefisien X, dan konstanta. Di depan udah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Oke, rumus ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah perhitungan yang rumit dan rumus ABC mempermudah proses perhitungan menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti. Nah, bentuk umum dari rumus ABC sendiri itu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 8X plus 12 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Oke, kita langsung masukkan. Di sini kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Dan C-nya. Dan C-nya. Dan C-nya ya, oke. A-nya 1, B-nya 8, dan C-nya 12. Kalau sudah, nah sudah ketemu kan? Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus, kita substitusikan ke dalam rumus tadi, rumus umumnya persamaan rumus ABC tadi, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, di tadi kan ketemu B-nya 8. Nah, kita substitusikan B-nya menjadi min 8. Terus 8 dikuadratkan min 4, A-nya 1. Terus C-nya
C-nya 12, jadi C-nya 12. 2 dikali A, A-nya 1. Oke, nah udah gitu kita operasikan. 8 dikuadratkan jadi berapa? 64. Terus min 4 dikali 1 dikali 12 menjadi min 48. 2 dikali 1, 2. Oke, 64 dikurangi 48 hasilnya 16. Nah, jadi setelah itu kita yang bisa dioperasikan lagi akarnya. Akar 16 itu 4. Oke, jadi ketemu akar 16-nya 4. Jadi bentuk umum terakhirnya itu menjadi X1,2, X1, X2 sama dengan min 8 plus minus 4 per 2. Nah, setelah ini itu bisa kita bagi dulu yang 4 sama 2 ini, jadi ketemunya tinggal 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita bagi yang plus minus ini, jadi X1 nya itu yang minus dan X2 nya itu yang plus, sehingga ketemu X1 nya sama dengan min 4 min 2 yaitu min 6, dan X2 nya min 4 plus 2 min 2. Jadi kalau kalian punya contoh soal itu kalian bisa menggunakan kalian bisa mengerjakan akar-akar persamaan kuadrat itu menggunakan 3 cara ini. Nah, jadi kesimpulannya akar dari X1 itu min 6, X2 nya min 2, dan bisa dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian itu min 6 dan min 2. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan mudah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.